selamat siang teman-teman semua. Hari ini Jurnalistik Sacila punya inovasi yang namanya podcast jurnalistik yang mungkin kita belum punya namanya ya. Nanti ke depan akan kita perbaiki lagi. Hari ini kita akan membahas seputar tentang rapat kerja Jurnalistik Sacila untuk tahun 2022. Sama saya sekarang sudah ada pimpinan Jurnalistik Sacila, ada Ibu Ketua, Ibu Amel. Ada juga pimpinan redaksi Jurnalistik Sacila, ada Kakak Tasya namanya. Biar lebih afdol kita kenalan dulu kali ya. Dari Amel, boleh perkenalkan diri, nama, dari mana, kelas berapa, rumah, jomblo, status. Alhamdulillah jomblo. Kalau ada yang mau daftar tidak terima. Nama lengkap, kelas gimana? Nama lengkap Amelia Riani, kelas 11 IPA 4. Ya. Tasya, nama lengkap, kelas. Tasya Ainun dari kelas 11 IPA 3, tinggal di Rawal Gempol Kulon. Ya, alamatnya Rawal Gempol Kulon, barangkali ada yang mau main teman-teman ya. Boleh. Ada beberapa yang mau kita bahas hari ini, Tasya sama Amel. Yang pertama mungkin seputar Jurnalistik Sacila. 1 tahun atau bahkan 2 tahun kita sudah pakem ya, kegiatan-kegiatan tidak bisa melaksanakan hal-hal yang spektakuler seperti beberapa tahun belakangan di era Amel sama Tasya sekarang. Mungkin saya akan menanyakan ke Tasya dulu sebagai pimpinan redaksi. Apa inovasi Jurnalistik Sacila di tahun 2022 atau di semester yang sekarang? Apa aja yang akan dilaksanakan? Jadi kita bakal adain rutinitas setiap minggunya, kurang lebih 1 konten buat di-up di sosial media, terutama di Facebook Jurnalistik Sacila. Dan kita juga ada program baru yaitu podcast jurnalistik. Ini rencananya akan setiap minggu, setiap 1 bulan atau seperti apa? Oh ya, untuk podcast itu kita rencanainnya sebulan itu 2 kali. Jadi 2 minggu sekali ada konten. Kalau media sosial akan tetap bergulir gitu ya? Iya. Kalau dari Ibu Amel sebagai ketua jurnalistik, mungkin tantangannya akan lebih susah daripada beberapa angkatan yang kemarin ya, karena kondisinya pandemi dan serba keterbatasan. Ada kegiatan-kegiatan apa sih jurnalistik di tahun-tahun sekarang nanti? Ya bentar lagi ya, nggak lama bakal ada kegiatan latihan dasar kejurnalistikan. Nah di latihan dasar ini ada kedatangan bintang tamu atau apa ya? Pembicara gitu? Pembicara pramateri dari apa namanya? TV nasional. TV nasional gitu. Terus depan juga masih ada acara-acara lain dan masih berusaha memperbaiki semua kegiatan yang kemarin ini penting. Ya, jurnalistik di beberapa tahun terakhir secara kuantitas keanggotaannya ya, mungkin kita sedang mengalami pengurangan yang cukup luar biasa. Bahkan di era-era sekarang, di anak-anak yang terbiasa belajar virtual untuk kegiatan tatap muka seperti ini mungkin mulai terasa rada males gitu ya, karena mereka udah terbiasa buat apa-apa di rumah, apa-apa sambil rebahan. Kalau menurut Amel nih sebagai ketua jurnalistik, apa yang bisa disarankan kenapa harus ikut jurnalistik sih sebenarnya? Ya di jurnalis juga bisa, nggak harus ke lapangan gitu ya. Di generasi mager-mager ini juga bisa kan kayak ngebuat poster gitu, kerja di balik layar gitu, kayak mengedit video gitu. Masih banyak lagi sih, dan kalau di jurnalis juga nggak perlu yang udah jago, tapi yang nggak bisa apa-apa juga maka dari itu masuk jurnalis tuh buat belajar gitu, buat kayak public speaking, fotografer, dan masih banyak lagi tentang kejurnalistikan. Kalau menurut Tasya, alasan mereka ini harusnya gabung sama jurnalis itu apa, Tasya, sebagai pimpinan redaksi ini terutama? Dari saya ya, di jurnalis itu seru ya latihannya, nggak yang serius-serius banget. Ada kalanya kita serius dan ada kalanya juga kita bercanda. Jadi nggak terlalu formal juga. Terus kita misalkan kita punya kemampuan di bidang videografi, fotografi, kita bisa kembangin di
jurnalistik ini. Dan untuk yang belum bisa, mereka minat, ya kita bisa belajar bareng-bareng, bisa dibimbing sampai mereka bisa. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak keunggulan mungkin ya teman-teman ketika kita semua belajar di jurnalistik ini. Ada hal-hal yang sifatnya tadi saling melengkapi ya. Kita udah bisa fotografi, mungkin ingin belajar public speaking, kita bisa gali lagi di sini lebih banyak ini. Ada beberapa hal yang menarik juga seputar konten-konten kali ya. Seputar konten. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa kulik lagi untuk meningkatkan tadi jumlah followers teman-teman atau juga mungkin memperbanyak viewers di media sosial. Dalam waktu dekat mungkin apakah akan ada rekrutmen baru untuk menambah tadi ya kinerja teman-teman supaya makin banyak memproduksi konten, kan perlu banyak orang ya. Jurnalistik membuka nggak untuk mereka yang baru-baru ini mau bergabung? Mungkin Tasya gimana? Tasya, Amel gimana? Ya ada sih, karena kan kelihatannya tuh banyak anak-anak yang mau gitu, mau ikut jurnalis cuman ragu gitu. Jadi ya kita lagi berusaha ngeyakinin gitu, dan nggak ada ruginya ikut jurnalis sebenarnya, malah banyak untungnya, banyak temen, seru gitu. Jadi ya perlu gitu kalau itu mah ikut jurnalis, kayak seru banget gitu. Iya. Tasya sebagai pemilik belakang layarnya jurnalistik yang punya redaksi, ada ketentuan-ketentuan khusus nggak sih buat mereka yang ingin bergabung? Misalkan apakah harus bisa nulis atau harus gemar foto atau seperti apa sebenarnya? Ya itu bisa dilatih ketika mereka masuk jurnalis. Misalkan ada yang belum bisa, nah tapi dia mau fokus ke fotografer, nah kita bakal tekanin dia untuk belajar ini, fokusin ke satu bidang yang dia sukai gitu. Iya, betul. Oke, terakhir mungkin di tahun 2022 sekarang masih bulan Januari, masih bulan-bulannya semangat, bulan-bulannya motivasi, resolusi. Satu-satu ya, kakak pengen mulai dari Tasya. Apa harapan Tasya untuk jurnalistik ke depan? Ya semoga jurnalistik Sacila bisa lebih maju lagi, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan berarti tahun sebelumnya kurang baik, tetapi kita mau meningkatkan agar lebih baik lagi, dan tentunya membuat Eskul Jurnalistik Sacila ini semakin berkembang. Kalau dari Ibu Ketua? Ya pengen nyiptain semangat gitu, semangat anak-anak jurnalis yang membara gitu, semangat banget gitu. Terus jurnalis ini dulu-dulunya tuh udah berjaya gitu, pengen lebih besar lagi gitu dari sebelumnya udah besar, pengen lebih besar lagi gitu, pengen ditingkatin lagi. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di podcast episode yang pertama ini, yang mungkin belum ada nama, belum ada sesuatu yang wah, ini juga sebenarnya direkam secara mendadak. Tapi saya harap podcast ini ke depan bisa mendatangkan bintang tamu dan host yang lebih bagus, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan program jurnalistik Sacila. Oke, kita akan lanjut dan ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Oke.